Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sebat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Ada sebuah seruan dari sekeliling. Mereka tidak mengenali Tianlin, apalagi mengetahui bahwa Tianlin adalah putra Raja Yuan generasi ke-13. Kitei dan Tianlin berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 kaki, lalu keduanya bertarung dengan sengit. Tianlin merasa dirugikan, karena melihat dahulu kala, dia telah berlatih sendirian selama ribuan tahun dan yang pantas dia dapatkan adalah dia telah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi. Namun Tianlin berbanding terbalik dengan Kitei. Dia dibesarkan di antara klan Genshin sejak dia masih kecil dan apa yang dia peroleh adalah sumber daya terbaik di antara seluruh Genshin Impact. Oleh karena itu, jika kekuatannya sama bergantung pada latar belakang masing-masing, tidak ada keraguan bahwa Kitei jauh lebih kuat dari Tianlin. Sungguh mengejutkan bahwa Tianlin masih bisa mencapai titik ini, padahal kualifikasinya belum cukup mumpuni. Meskipun Kitei jarang menghancurkan roh surgawi lagi, tapi itu bukan hanya dewa asli dari alam leluhur, tapi juga diikuti oleh cermin kuno. Mereka yang menerobos belenggu adalah dewa persediaan. Semua dewa kuno memiliki tubuh 10.000 kaki. Jadi 10.000 kaki bukanlah batas dari dewa asli. Klan Genshin adalah ras yang dapat mengerahkan kekuatan spiritual di berbagai belahan dunia. Bahkan secara paksa mengangkat suatu dunia ke level yang lebih tinggi. Kekuatan mereka tidak sesederhana itu. Serangan gila dari Kitei tersebut tidak pernah berhenti setelah ia menjelma menjadi tubuh setinggi 10.000 kaki. Dia memiliki begitu banyak cara ampuh sehingga dia bisa mengalahkan Tianlin. Tianlin sama sekali bukan tandingannya dan dia dengan sangat cepat dikalahkan. Mengapa hal itu sangat menyebalkan dan familiar bagi saya? Meski Tianlin memiliki sifat rendah hati, namun amarah di matanya tak pernah pudar. Meski tubuh fisiknya terluka parah, dia masih belum terjatuh dan menyerah. Dia masih sanggup menanyai Kitei. Lalu Kitei berkata, "Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ayah Anda meninggal karena Anda hal yang sia-sia." Tianlin terkejut saat mendengar kata-kata itu. Apa yang terjadi? Dia adalah putra Raja Yuan generasi ke-13, jadi bagaimana mungkin ayahnya yang merupakan Raja Yuan, dia bisa dikalahkan dengan mudah. Tianlin tidak bisa menebaknya, jadi dia tidak akan berani mati seperti itu. Pada saat ini, cahaya keemasan dari sebuah tinju bertarung di seluruh kepalan tangan. Cahaya keemasan yang terang memicu angin besar, kemudian Kitei mengayunkan ke arah Tianlin dengan kekuatan yang menakutkan. Ini bukan lagi pukulan pertama yang diterima Tianlin, tetapi tinju Kitei terus-menerus menghantam ke tubuh Tianlin. Dia dapat dengan jelas merasakan energi dan darah Tianlin terus melemah. Raja Yuan generasi ke-13 adalah ayahku, jadi siapa kamu? Aku calon raja klan Genshin, tapi aku tidak mengecewakan ayahmu. Akan sangat bangga jika aku berhasil membunuhmu. Bisakah aku menggantikanmu sebagai raja klan dewa asli yang baru? Tubuh Tianlin terluka dan berlumuran darah. Meski begitu matanya masih memancarkan kemarahan dan semangat juang yang tinggi, dia jelas terlihat seperti berada di ujung kematian. Orang yang sekarat itu masih di sini sambil bermimpi besar, kata Kitei dengan sombongnya. Pukulan lain mengenai wajah Tianlin menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Di saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, kemudian tubuh Tianlin meledak lagi. Segera di dalam kehampaan yang dipenuhi cahaya keemasan, sosok yang lebih besar perlahan muncul. Kitei sekali lagi tercengang karena di awal dia merasa akan menang di pertarungan ini dengan mudah. Awalnya dia mengira melebar hingga 10.000 kaki adalah batas tubuh Tianlin. Tetapi kenyataannya berbeda. Di depannya, tubuh Tianlin melebar melampaui batas yang ditebak Kitei untuk Tianlin, yakni mencapai 100.000 kaki. Ini adalah ukuran yang hanya bisa dicapai oleh dewa asli. Dia jelas hanya bintang 9. Tetapi kenapa bisa sebesar ini? Kitei melangkah mundur dan melihat ke arah Tianlin yang tubuhnya telah tumbuh 100.000 kaki. Energi serta kekuatan darah yang menghancurkan membuktikan betapa kuatnya Tianlin.
Tubuh dewa menutupi langit dan terbang turun mencari tahu penyebab ayahnya meninggal. Tepat ketika hendak jatuh, beberapa cahaya dingin menderu dari salah satu bintang. Kemudian telapak tangan raksasa milik Tianlin juga mengembun dalam sekejap. Tubuh besar yang menutupi langit secara tiba-tiba muncul. Masalah ini bisa dibicarakan. Saya tidak pernah mengira putra Raja Yuan bisa tumbuh sedemikian rupa. Saya pikir karena kamu sudah lama terpuruk, maka hari ini bisa dianggap sebagai kemenanganmu. Kualifikasimu ternyata sangat tinggi. Jika kamu kembali ke keluarga, kamu juga bisa diberikan gelar Raja Chu. Tidak hanya 1 angka melainkan 9 angka. Bagaimana mungkin aku bisa terjatuh kalau ke-9 lelaki tua sialan itu tidak mengkhianatiku? Xiaoyan melihat pemandangan nyata di depannya dan mendengar suara rendah di telinganya. Itu berasal dari suara besar yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Mendengarkan apa yang dia katakan, dia sudah bisa menebak bahwa apa yang dilihatnya seharusnya menjadi Raja Yuan generasi ke-13. Kembali ke keluarga, mungkinkah? Bahkan saya hanya seorang karakter yang kebetulan saya memiliki darah jiwa. Saya di sini bukan untuk peduli dengan keluarga yang hancur ini, tetapi saya hanya ingin mencari tahu mengapa ayah saya meninggalkanku dan mengapa ayah saya mati. Tianling tertawa liar, sulit diatur, bahkan sedikit gila. Jawaban ini pun menyebabkan ke-9 sosok itu terdiam sejenak. Meskipun kamu adalah putra Raja Zuo, kamu bukanlah orang yang bisa membuat kesalahan dalam klan dewa asli ini. Kami dapat membunuhmu kapan saja. Di antara 9 sosok tersebut, salah satunya penuh dengan makanan dan minuman. Membawa keagungan yang tak tertahankan, dasar bodoh, beraninya kau merajalela setelah kematianku. Suara itu keluar lagi, dan Soyan sepertinya bisa merasakan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Ini klan Yuan, kalau mau membunuh, bunuh saja. Jangan banyak omong kosong di mulutmu. Tianlin sepertinya tidak berniat untuk memperlakukannya seperti itu. Meskipun dia secara langsung memilih untuk merespons dengan dominan. Sungguh anak yang baik, memang anak saya sama mendominasinya seperti saat menjadi seorang ayah. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit sambil terus mendengar berita. Ini semua adalah ilusi yang terjadi tahun itu, tapi sepertinya Raja Zuo masih belum bisa melepaskannya. Di antara 9 sosok itu, 1 orang tiba-tiba keluar dari udara. Cermin emas raksasa tiba-tiba mengembun darinya. Bahkan ukuran tubuhnya lebih besar dari sosok Tianlin. Setelah sebuah tamparan, Tianlin pergi untuk melawan. Tetapi kekuatan telapak tangan raksasa itu sepertinya langsung melenyapkannya Tianlin. Memuntahkan darah sampai sekarang. Tianlin hanya mengetahui bahwa dia adalah putra Raja Yuan generasi ke-13. Tetapi apa yang terjadi? Ayahnya telah mati meninggalkannya. Ayahku tidak meninggalkanku kan? Dia mati dalam pertempuran, jadi bukan karena dia tidak menginginkanku. Tianlin sepertinya telah menemukan sesuatu dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Sebagai ayah, awalnya aku ingin pensiun dari posisiku sebagai Raja Yuan dan menghabiskan hidupku bersamamu, tapi aku tidak pernah ingin diperdaya oleh orang lain. Tetapi meskipun kamu tidak kuat, kamu harus berusaha menjadi kuat. Jadi aku meninggalkanmu di dalam bintang. Jika kamu bisa bertahan, kamu bisa menerobos belenggu. Suaranya seperti ingin bercakap-cakap di udara, namun gambarnya hanya ilusi. Bagaimana bisa didengar? Xiaoyan melihat ke arah Tianlin secara diam-diam. Ketika tubuh fisiknya runtuh lagi menjadi 10.000 kaki.